Halo teman-teman, terima kasih telah berkunjung di channel Bay Creator. Jadi pada kesempatan video kali ini, kembali saya akan membahas info seputar dunia saham, lebih tepatnya saham EIPO, teman-teman. Dimana di sini saya udah akses halaman website eipo.co.id. Untuk saham EIPO yang akan kita bahas adalah saham MDLA dari PT Medela Potentia Tbk yang memiliki sektor healthcare, di mana saham MDLA ini sebenarnya periode book buildingnya teman-teman di 11 Maret sampai dengan 17 Maret. Namun saat ini masih dalam status waiting for offering. Nah, kalau kita lihat di sini rentang harga book buildingnya 180 sampai 230, saham yang ditawarkan tercatat 35 juta lot ya, teman-teman. Kalau kita akses info lebih lanjutnya, pada halaman ini teman-teman bisa lihat kode emiten saham MDLA ini, bidang usahanya perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di sektor kesehatan, teman-teman. Subsektornya pharmaceuticals atau sektor healthcare ya. Di sini ada ringkasan perusahaan emitennya. Perseroan didirikan dengan nama PT Medela Potentia berdasarkan Akta Pendirian nomor 4 tanggal 5 Agustus 2011, dibuat di hadapan Evi Ferdiana SH, notaris di Kabupaten Bekasi. Di sini untuk informasi detailnya juga teman-teman bisa akses di website sahamnya, yaitu di https://medela-potentia.com. Untuk total saham yang dicatatkan teman-teman itu sekitar 25% dari saham perusahaannya ya, teman-teman. Partisipan adminnya di sini CC Mandiri Sekuritas. Untuk detail informasi teman-teman juga bisa akses di website eipo.co.id dan merujuk ke saham EIPO MDLA. Nah, di sini kita ingin coba baca terlebih dahulu saham EIPO MDLA ini, teman-teman, untuk unboxingnya di aplikasi investasi Stockbit. Nah, dari aplikasi Stockbit ini kita bisa akses, teman-teman. Di sini udah ada informasinya ya. Dari aplikasi Stockbit ini, teman-teman, saham EIPO PT Medela Potentia Tbk, teman-teman. Di sini tercatat penawaran awalnya 11 Maret sampai 17 Maret. Harganya juga sama 180 sampai 230. Untuk penawaran umumnya di sini diinformasikan 27 Maret sampai 11 April, teman-teman. Jadi masih ada waktu ya, teman-teman, kalau mau cek untuk saham EIPO dari MDLA ini, karena saat ini diupdate masih 20 Maret. Nanti penjatahan efeknya di 11 April ya. Distribusi sahamnya 14 April 2025. Oke, teman-teman, ini tadi udah kita bahas dan langsung kita cross check unboxing saham IPO MDLA ini ya. Di sini untuk IPO MDLA diinformasikan merupakan perusahaan distributor obat resep dokter merek Dexa, Ozempic dan Pfizer, teman-teman. Sini lebih kurang untuk gambarannya. Next, MDLA ini dari PT Medela Potentia Tbk melalui 5 anak usahanya. Persero memiliki 4 kegiatan usaha utama. Di sini distribusi, marketing, manufaktur, dan digital platform. Untuk distribusi, Persero mendistribusikan obat resep dokter, produk kesehatan, dan alat kesehatan di Indonesia dan Kamboja. Marketing, perseroan memiliki platform Inmark Healthcare untuk menunjang aktivitas pemasaran dan distribusi obat. Manufaktur, perseroan memproduksi alat kesehatan merek Stardek. Digital platform, perseroan memiliki e-commerce obat dan alat kesehatan sekaligus telemedicine Go Apotik. Berdasarkan laporan Euromonitor, MDLA memiliki market share sebesar 17,2% di pasar distribusi obat resep dokter di Indonesia selama 2023. Oke, next kita masuk ke informasi selanjutnya. Beberapa produk yang didistribusikan perseroan: produk farmasi Dexa, Novo Nordisk, PF Pfizer, Actavis, Veron. Produk kesehatannya Dexa, Little Joy, Gentle, L'Oreal, Nestle. Untuk alat kesehatan Stardek, Johnson Johnson,
Tronic, Pajung, Mbekta. Nah, bagaimana nih teman-teman untuk beberapa produk ini? Mungkin ada yang teman-teman cukup familiar ya, mungkin di produk kesehatannya ada nama-nama L'Oreal, Nestle. Saya rasa juga teman-teman udah kebayang ya produknya ya. Oke, next kita cek informasi lainnya teman-teman. Untuk underwriternya Indo Premier Sekuritas atau PD dan Mandiri Sekuritas CC. Performa 5 saham IPO terakhir di bawah underwriter PD. Ini hampir dari ke-5 sahamnya positif ya teman-teman. Next untuk 5 saham IPO terakhir di bawah underwriter CC rata-rata positif ya. Oke, kita cek informasi lainnya. Untuk kinerja keuangannya teman-teman, YOY. Saham MDLA ini pendapatannya sih positif teman-teman, rata-rata dari 2021 sampai dengan 9 bulan 2024 ya. Namun kalau dilihat laba bersihnya dari 2021 ke 2023 ada minus teman-teman. Tapi dari 2023 ke 2024 9 bulannya ada kenaikan positif untuk laba bersihnya di plus 15,7%. Selanjutnya untuk pendapatan itu perusahaan berdasarkan segmen produk per 9 bulan 2024. Ini teman-teman 69%-nya produk farmasi 7,5 T, produk kesehatan 2 triliun dan alat kesehatan 1,3 triliun. Ya teman-teman, untuk persentasenya 69% produk farmasi. Kemudian di 19%-nya produk kesehatan dan 12%-nya alat kesehatan. Sini segmen-segmennya teman-teman. Next untuk valuasinya nih, saham MDLA berdasarkan laporan keuangan 9 bulan 20 tahun 2024 potensi market cap-nya 2,5 sampai 3,2 triliun. Kalau price per S-nya 0,18 kali sampai 0,23 kali. Untuk price earning ratio-nya 7,4 kali sampai 9,5 kali. Cukup bagus ya untuk performanya dalam menghasilkan pendapatan dibandingin dengan harga sahamnya, dan PBV ini perbandingan harga dengan total aset ya teman-teman 0,9 sampai 1,1 kali. Nah, kalau dilihat informasi selanjutnya rencana IPO MDLA ini jumlah saham ditawarkan 25% dari total sahamnya, yaitu di 3,5 miliar lembar saham. Harga penawarannya 180 sampai 230. Potensi pendapatan 630 M sampai 805 M. Jadwal sementara penawaran awal di 11 sampai 17 Maret. Penawaran umumnya 27 Maret sampai 11 April dan tanggal pencatatannya 15 April 2025. Nah, di sini rencana alokasi dana IPO-nya teman-teman, saham MDLA ini setoran modal kepada anak usaha untuk pembayaran utang usaha, pembelian tanah dan bangunan, dan modal kerja pembelian barang persediaan. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana nih teman-teman? Kalau ingin coba saya analisis ya, menurut saya teman-teman, saya lihat dari gambaran PBV-nya aja nih teman-teman. Kalau dari gambaran PBV sebelumnya 0,9 sampai 1,1 kali ya, masih ada beberapa sektor saham di sektor kesehatan seperti ini teman-teman, rata-rata PBV-nya ada di 1,5 sampai dengan 2 kali teman-teman. Berarti kalau kita gambarkan saham MDLA ini di IPO dengan harga tertingginya dan kita gambarkan itu merupakan PBV di 1,1, bisa kita hitung harga per 1 kali PVPS-nya. Nanti kita coba hitung 1,5 kali PBV ya. Di sini teman-teman saya coba terangkan ya. Pertama kita lihat harga tertinggi penawarannya ada di 230, kita anggap di sini ya teman-teman. Kita bagikan dengan analisis PBV tertingginya yaitu di 1,1, berarti kita bagikan 230 dibagi 1,1 ya. 230 harga sahamnya kita bagikan 1,1
230 dibagi 1,1. Nah, ini tujuannya kita menghitung satu kali PBV-nya teman-teman ya, untuk menganalisis nilai BVPS dari saham MDLA itu ya. Didapat nilai 209 teman-teman. Jadi kalau kita mau hitung PBV-nya 1,5 kali, nilai ini cukup kita kalikan 1,5 aja teman-teman. Dikali 1,5 didapatlah nilai 313 teman-teman. Ini kita bulatin aja, misalkan nilainya kita ambil analisis MDLA saham EIPO-nya bisa kita analisis positif ya, ada kenaikan dari harga EIPO tertingginya dari harga 230 bisa mencapai 313. Itu analisisnya teman-teman dengan mengambil rumusan PBV di 1,5 kali. Nah, kalau kita hitung 313 ini kita kurangkan dengan harga tertingginya yaitu di 230, ada margin sekitar 83, dan kalau kita bandingkan dengan harga tertingginya ini 0,36 teman-teman, atau dipersentasekan dengan 100 berarti ada di 36%. Jadi saya analisis atau saya estimasi saham MDLA ini teman-teman bisa memiliki peluang harga sahamnya naik setelah EIPO itu mencapai 36% teman-teman. Tapi kembali lagi teman-teman ya, akan dilihat hasilnya dari minat para investor apakah tinggi di saham EIPO MDLA ini. Jika benar, maka harga sahamnya setelah EIPO bisa naik ya teman-teman, dan estimasi 35% itu bisa lebih tinggi juga kalau memang permintaan dari para investor juga tinggi dengan saham MDLA dari sektor kesehatan ini teman-teman. Namun dari segi investasi pastinya ada resiko ya teman-teman. Nanti kita lihat aja apakah para investor cukup tinggi minatnya di saham MDLA. Pastinya kalau para investor minatnya tinggi, analisis yang kita hitung tadi teman-teman bisa melebihi estimasi tersebut ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman di kesempatan kali ini seputar pembahasan saham EIPO MDLA dari PT Medela Potensia Tbk yang kita ingin bahas atau bacakan. Jika teman-teman ada pendapat lain boleh di-spill di kolom komentar. Mohon berkomentar dengan positif ya. Jika ada pertanyaan boleh juga disematkan di kolom komentar. Sekian dari saya teman-teman, salam, terima kasih.